Supaya saat berdoa hadapkan wajah batinnya kepada wajahnya, bukan dihadapkan pada permintaan kita. Kalau kita belum bisa bertajali, Allahnya belum bertajali pada kita, apa yang bisa kita ingat? Berarti kalau tidak mengarahkan suara, apa itu? Getaran, vibrasi, frekuensi. Sejak kecil kita diajarkan untuk berdoa dan berzikir. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah sudah benar? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha dekat. Kedekatan ini mengundang kita untuk tidak hanya memperbanyak doa, tapi juga memperdalam kesadaran akan kehadirannya. Ketika hati hadir kepada Allah, doa menjadi lebih sekedar bukan kata-kata. Ia menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan sekarang saya buka. Jadi doa itu satu, bagus kalau Bapak Ibu kenal siapa Tuhannya. Supaya saat berdoa hadapkan wajah batinnya kepada wajahnya, bukan dihadapkan pada permintaan kita. Yang kedua, tersembunyi. Ya, semesta ini tidak memahami kata ingin, kata akan, karena itu di masa depan. Dalam dimensi kuantum, masa depan tidak ada. Karena masa depan itu sudah ditarik ke sini, saat ini seperti ini. Kalaupun masa depan itu ada, akan diperlakukan saat ini. Kayak tadi pagi, saya tanya ya, semua yang ada di komunitas Bumi Spiritual Indonesia, apakah di sini saat ini kita ada masalah? Tidak ada. Masalah itu adalah situasi kehidupan yang dibentuk oleh pikiran. Masalah itu adalah ilusi dari pikiran kita sendiri. Oke, yang belum mengerti sampai situ nggak usah dipikirin. Agak berat memang kajian hari ini ya. Kita mau hijrah. Oke, yang kedua perhatikan. Surat Al-A'raf 205. Pokoknya masih Al-A'raf dua-duanya. Tadi Al-A'raf 55, sekarang Al-A'raf 205. Ya, nanti sampai di rumah Bapak Ibu baca ayat ini. Tapi satu pesan saya. Semua terjemahan Al-Quran kalau mengatakan zikir itu diterjemahkan menyebut. Padahal zikir itu aslinya bahasa Arab, artinya mengingat. Doa akan menjadi lebih hidup ketika kita mengenal Allah dan menghadirkan diri kepadanya. Doa dalam Al-Quran bukan hanya mengajarkan kita untuk meminta, tetapi juga untuk menghadirkan hati di hadapan Allah dengan kerendahan dan keikhlasan. Tujuan doa yang paling dalam adalah semakin mengenal Allah, hingga hati merasakan kedekatan dengannya. Ketika perhatian kita benar-benar hadir pada saat ini, pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah dikuasai kecemasan tentang masa depan. Karena itu, kita dapat merenungkan bahwa doa bukan hanya sekedar rangkaian kata, melainkan perjumpaan batin yang mengubah cara kita memandang kehidupan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan tersembunyi. Ya, kalau ada terjemahan menyebut itu kurang tepat. Karena zikir itu artinya mengingat. Dan mengingat itu tidak ada suaranya Bapak Ibu. Tersembunyi. Yes. Bisa ingat sama orang tua? Tuh kan gak ada suaranya. Ya, gak usah nyebut-nyebut namanya kan? Iya kan? Iya. Ya kalian bisa ingat sama orang tua masing-masing. Tapi kalian gak bisa mengingat bapak saya. Betul gak? Bapak saya itu Pak Komar. Coba ingat gak sekarang? Tetap gak ingat kan kalau sebut namanya? Makanya sebelum tahu barangnya kita tidak akan bisa ingat. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah? Kenali dulu Allah, baru kamu bisa ingat. Maka di Quran dikatakan, fa iza afadtu min arafah fazkurullah. Sebelum kamu ingat kepada Allah, kamu harus ke Arafah dulu. Arafah bukan di Mekah. Arafah bahasa Arab, artinya mengenal. Sebelum kamu mengingat Allah, kenali dulu Allah. Gitu. Kata siapa itu? Kata Quran, surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtu min arafah fazkurullah indal masyaril haram. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu.
Jadi kita itu hanya akan bisa mengingat kalau beliau sudah bertajalli, menunjukkan dirinya kepada kita. Kalau kita belum bisa bertajalli, Allahnya belum bertajalli pada kita, apa yang bisa kita ingat? Zikir merupakan kesadaran hati yang lahir dari pengenalan kepada Allah. Al-Quran memerintahkan untuk mengingat Allah sebagai bagian dari pelajaran ibadah, dan Arafah bukan hanya sebagai tempat, tetapi juga sebagai simbol perjalanan mengenal Allah dengan lebih dalam. Ini adalah salah satu cara merenungkan makna ayat. Seseorang akan lebih mudah mengingat sesuatu yang benar-benar dikenalnya dan memiliki hubungan emosional dengannya. Mungkin karena itulah, semakin kita mengenal sifat-sifat Allah dalam pengalaman hidup, semakin hidup pula zikir yang tumbuh di dalam hati. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyariq Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu. Kosong molongpong. Akhirnya ya, itulah orang yang sesat. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 198 dikatakan, wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Jika kamu belum bisa mengingat kepada Allah, maka kamu adalah orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Jadi bukan yang bisa ingat sama Allah yang sesat, yang gak bisa ingat yang sesat. Ini ketukar. Yes? Oke. Yuk lihat nih, saya bacakan bahasa Arab. Wazkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu. Nah, banyak terjemahan ya, sebutlah nama Tuhanmu. Lah dari dulu kalian udah nyebut-nyebut. Betul nggak? Mana yang bagus? Minum air atau nyebut-nyebut nama air? Air. Yang benar tuh gini, lihat saya. Dah, langsung manfaatnya keras. Zikir diharapkan menghadirkan kesadaran. Allah telah memerintahkan agar kita mengingatnya dengan hati yang hadir, bukan hanya dengan lisan yang mengulang kata-kata. Zikir sejati adalah ketika nama Allah terus hidup di dalam kesadaran, sehingga mempengaruhi akhlak dan perilaku sehari-hari. Perubahan tidak terjadi hanya karena mengulang kata-kata, tetapi karena pemahaman yang menyentuh pikiran dan hati. Mungkin zikir yang paling bermakna bukanlah yang paling banyak diucapkan, melainkan yang paling mampu mengubah diri menjadi lebih penuh kasih, jujur, dan rendah hati. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu menjadi tenang. Oke, lanjut. Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Jadi mengingat Tuhan itu di dalam diri. Siapa yang bisa mengingat? Yang sudah tahu dan kenal, yang sudah wukuf di Arafah yang sebenarnya, bukan yang di Mekah. Itu yang di sana diberi nama Arafah ya oleh orang Arab, bukan oleh Allah. Masa Allah ngasih nama? Ini Cimahi kata Allah. Ini Sariwangi. Ini Mekah, ini Madinah. Siapa yang ngasih nama itu? Emang Allah? Allah nggak ngurusi yang kayak gitu, ngurusi galaksi aja sibuk. Betul apa ngomongin saya? Ini daerah ini bagus kata Allah kalau diberi nama Garut. Ini bagus nih kalau dikasih nama Bandung kata Allah. Allah nggak kenal Bandung, Garut nggak kenal. Benar gak omongan saya? Siapa yang ngasih nama semua itu? Ini yang ngasih nama Masjid Miskatul Anwar siapa? Saya. Gak dikasih nama juga gak apa-apa. Betul gak? Iya. Nah ini saya beri nama masjid, yang itu saya beri nama rumah. Siapa yang membedakan? Kan saya. Yang ini disucikan, yang ini gak disucikan, yang sana. Siapa yang tidak mensucikan? Kan saya. Ini disucikan oleh saya, yang itu tidak disucikan oleh saya. Terus saya setelah mensucikan masjid ini sibuk.
Betul nggak? Awas, tidak boleh ada sandal ke sini. Sibuk sendiri jadinya saya. Menyadari kedekatan Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah dekat kepada hambanya, dimanapun mereka berada. Hati yang bersih dipandang sebagai tempat tumbuhnya makrifat kepada Allah. Hal ini mengingatkan bahwa kesucian hati perlu terus dijaga. Ruang yang paling menentukan kualitas hidup seseorang adalah ruang batinnya. Karena itu, kita diajak membangun hati yang penuh kejujuran, kasih sayang, dan kesadaran akan kehadiran Allah sepenuhnya. Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat lehermu. Ini rumah Allah bukan? Bukan. Masa Allah pesan rumah sama saya? Kata Allah, tolong ya dibikinin rumah, namanya Masjid Miskatul Anwar. Perasaan gak pernah begitu Allah. Ya Allah cuman bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oke? Lanjut. Oke. Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Diulang lagi 2 kali. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi berdoa itu ternyata tidak boleh pakai suara, Bapak Ibu. Berarti kalau tidak mengeraskan suara apa itu? Getaran, vibrasi, frekuensi. Saya bingung ya, ayatnya di Islam, tapi yang bicara ini benar itu Joe Dispenza. Dalam buku judulnya Becoming Supernatural. Pernah baca buku itu? Memahami doa sebagai ungkapan hati yang tulus. Al-Quran mengajarkan agar doa dipanjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Sebagian orang menggambarkan kualitas batin ini dengan istilah energi, getaran, atau vibrasi sebagai bahasa simbolik untuk menjelaskan pengaruh keadaan hati terhadap kehidupan. Di sisi lain, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa cara kita mengelola perhatian, emosi, dan kebiasaan berpikir memang dapat mempengaruhi perilaku dan kualitas hidup. Doa yang sejati tidak berhenti pada ucapan, tetapi menghadirkan hati yang semakin dekat kepada Allah dan mendorong kita menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi sesama makhluknya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Kajian ini mengajak kita merenungkan bahwa doa dan zikir bukan sekedar kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari, tetapi kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Semakin hati mengenalnya, semakin hidup doa, zikir, dan setiap langkah kehidupan kita. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.